Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita semua begitu banyak nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan video kali ini, kami dari kelompok 4 bisa menyampaikan hasil dari tugas mata kuliah manajemen mutu pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Jamaluddin SAG MPD. Teman-teman sekalian, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok kami, yaitu kelompok 4 yang beranggotakan Andi Saputra, itu saya sendiri, kemudian teman saya Nurul Raini dan Nur Alia dan juga Sri Wulandari. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya sebagai salah satu perwakilan yang akan menyampaikan hasil dari materi kami mengenai konsep dasar mutu pelayanan, service quality, dan aplikasinya pada organisasi pendidikan. Nah, teman-teman, untuk materi yang pertama yaitu mengenai definisi dan klasifikasi layanan pendidikan. Menurut Tilar tahun 2000, layanan pendidikan adalah upaya yang dilakukan oleh suatu institusi pendidikan untuk memberikan fasilitas, bimbingan dan dukungan kepada peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran dan pengembangan potensi diri. Layanan pendidikan juga dapat diartikan sebagai layanan pendidikan ini, teman-teman, juga dapat diartikan sebagai upaya institusi pendidikan untuk menyediakan berbagai fasilitas baik fisik maupun non-fisik yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Sedangkan menurut Supriyadi tahun 2001, layanan pendidikan dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama, yaitu layanan pendidikan akademik dan layanan pendidikan non-akademik. Nah, teman-teman, untuk poin yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik layanan pendidikan. Menurut Fox tahun 1995, layanan pendidikan itu tidak berwujud, artinya hasilnya tidak bisa dilihat secara fisik, tetapi terlihat dari perubahan perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Layanan pendidikan juga menunjukkan ketidakpisahan antara produksi dan konsumsi, di mana pembelajaran terjadi melalui interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Kualitas layanan sangat tergantung pada keterlibatan daripada kedua belah pihak ini, teman-teman. Kemudian menurut Grondros tahun 1984, layanan pendidikan bersifat beragam karena hasilnya berbeda-beda untuk setiap individu, bergantung kepada kemampuan, motivasi, dan lingkungan belajar. Kemudian selain itu, layanan pendidikan tidak dapat disimpan, yang berarti kesempatan belajar atau pembelajaran yang terlewat tidak dapat diulangi dalam kondisi pelajaran yang sama seperti pelajaran yang telah kita lalui. Nah, teman-teman, untuk materi yang selanjutnya ini akan disampaikan oleh teman saya Sri Wulandari. Kepada teman saya Sri Wulandari, kami persilahkan. Baiklah, langsung saja. Di sini kami akan menjelaskan tentang prinsip manajemen mutu layanan. Nah, prinsip manajemen mutu itu dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama itu ada fokus pada pelanggan. Nah, yang kedua itu kepemimpinan. Yang ketiga itu keterlibatan semua orang. Nah, yang keempat itu pendekatan proses. Nah, yang kelima itu ada pendekatan sistem terhadap manajemen. Yang keenam itu ada pendekatan peningkatan teknis menerus. Dan yang ketujuh itu ada pendekatan faktual dalam pembuatan keputusan. Dan yang terakhir itu hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Adapun poin yang terakhir yaitu mengelola mutu layanan pendidikan. Mengelola mutu layanan pendidikan adalah proses untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Proses ini melibatkan berbagai aspek seperti kurikulum, pengajaran, evaluasi, dan fasilitas. Berikut adalah beberapa poin penting dalam mengelola mutu layanan pendidikan. Yang pertama itu ada standar pendidikan, yang kedua itu pengawasan dan evaluasi,
Dan yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan guru. Dan yang keempat partisipasi stakeholder. Yang keenam itu ada fasilitas dan sumber daya. Yang ketujuh inovasi dan pembelajaran, dan yang terakhir adalah akreditasi dan akuntabilitas. Itulah hasil diskusi dari kami dari kelompok 4. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.